Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali kita bertemu di dalam kasih Tuhan pada ibadah raya yang pertama ini. Saya sapa dulu dengan semangat Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu juga kami menyapa bagi Bapak Ibu yang kali mengikuti live streaming ibadah GBI Rawida. Kami juga sapa kiranya damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup kita dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Baik, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan semangat, dengan penuh kerinduan. Kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus bekerja, jangan kita melawan kita dan membawa kita untuk menikmati hadirat-Nya pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami telah melihat bukti kasih-Mu menyertai memberkati kami, dan kasih-Mu selalu baru tiap hari.
hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh dipertemukan Tuhan kembali dengan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Karena itu mari kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita bersyukur bahwa tidak akan pernah ragu kasih setia Tuhan. Karena apa? Kasih-Nya selalu menopang kehidupan kita. Haleluya. Lihat pujian ini kita katakan tak pernah ragu akan kasih setiamu. Haleluya. Yes, mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan.
Terima kasih Bapak buat sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya bahwa ada kelegaan, ada kekuatan baru, karena dalam pujian Engkau hadir ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan lebih lagi diberkati oleh firman. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang akan mengubah kehidupan kami, membuat kami kuat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu ya Tuhan. Allah kami yang sungguh baik dan sangat baik, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang sempurna dalam setiap rancangan Bapak. Haleluya, haleluya. Dalam hidup kami, dalam firman, tanda mujizat menyertai kehidupan kami Bapak. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan, jadi bukti kebesaranmu. Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan terus menolong menyertai kami Bapak. Ini kami ya Tuhan sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Tuhan masih memperkenankan kami ya Tuhan bernapas dan juga memperkenankan kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Merupakan suatu anugerah yang tak terhingga. Olehnya patutlah kami menaikkan segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Dan saat ini kami mau rindu ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27. Di FB saya telah berikan sebenarnya kata pengantar di situ yang juga berikan tema kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah buka status saya di FB? Status Gereja Gebirawinda. Apa temanya? Dada, ya puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berharap untuk kita semua setiap pagi bisa membuka, ya mau membuka WA-nya, WA group. Karena saya menyampaikan firman Tuhan dari situ setiap pagi, ya. Baik, nanti saya akan menyinggung itu juga mengenai WA Group, ya. Untuk menghemat waktu, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 sama-sama 3-2 ya. Sama-sama 3-2 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa domba itu katanya mendengar suara gembala dan gembala mengenal mereka dan domba itu mengikut mereka.
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya berikan tema hari ini adalah domba yang terbaik. Jadilah domba yang terbaik. Amin. Nah, suatu ketika saudara-saudara bahwa ada sebuah saya tuliskan di sini petikan sambutan Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno pada perayaan Natal tahun 1963. Waktu itu dia diundang di saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan orang Kristen pada waktu itu memberikan tema Yesus adalah gembala yang baik. Lalu ketika dia dipersilakan untuk menyampaikan kata sambutan dan protokolnya berkata, kepada Bapak Presiden kami, Presiden Dr. Insinyur Soekarno, kami persilakan waktu dan tempat untuk memberikan kata sambutan. Lalu dia naik ke mimbar. Dia berkata dan menunjuk spanduk yang di belakang itu. Karena dia lihat temanya Yesus adalah gembala yang baik. Dia katakan begini, itu salah, itu keliru, kata Bung Karno dengan tegas. Lalu saudara-saudara sekalian, segenap undangan yang hadir diam terperangah, tak mampu mengeluarkan suara kata apapun. Lalu dia berkatakan begini, tulisan yang benar adalah Yesus adalah gembala yang terbaik. Amin. Nah, jadi katanya bahwa tema itu Yesus gembala yang baik adalah gembala yang baik itu salah, kurang tepat. Lalu dia berkata Yesus adalah gembala yang terbaik itu paling tepat. Nah, lalu saudaraku segenap hadirin bertepuk tangan dengan riuh tanpa mampu mengeluarkan kata-kata suara sedikit pun. Hanya bertepuk tangan. Kemudian Bung Karno waktu itu melanjutkan pidatonya. Kita semua yang hadir di sini ditantang. Sudahkah kalian menjadi domba-domba yang terbaik? Sudahkah kalian menjadi domba-domba terbaiknya? Artinya, adakah saat ini saya dan saudara menjadi domba-domba yang terbaik bagi Tuhan? Lalu saudara segera hadirin diam terhenyak, tak mampu juga mengeluarkan kata-kata saudara-saudara sekalian waktu itu. Nah, saya mau sampaikan buat kita, ini sebenarnya adalah untuk mengunci sebenarnya aplikasi, tapi ini saya buat di awal. Apakah kita sudah atau belum menjadi domba-domba terbaiknya? Bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi domba-domba terbaiknya? Gitu dia. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu saat ini kita akan belajar tentang domba. Saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa karakteristik atau sifat-sifat kebiasaan, ya itu maksudnya domba itu biasanya adalah lemah. Saya dan saudara digambarkan domba, bukan digambarkan kambing. Benar? Dapat dipahami ya? Ini untuk menghemat waktu. Domba, Bapak Ibu Saudara, domba adalah sangat lemah. Dia adalah hewan yang lemah dan harus sangat bergantung kepada pemeliharaan gembala. Jika tidak dirawat, maka domba itu akan mati. Saudaraku, di negara Norwegia adalah salah satu negara yang banyak yang ditekankan dalam pemeliharaan peternakan domba. Mereka saudara menghasilkan sana ya adalah bulu domba ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka mencoba kalau domba lepas tidak di kandang gembalaannya, maka tidak lama, nggak ada 1 bulan domba itu mati. Kenapa? Karena domba tanpa digembalakan, yang pertama dia akan kelaparan. Domba tanpa digembalakan, yang kedua dia tentu sekali tersesat. Yang ketiga, domba tentu sekali akan terluka dengan binatang lain. Dibuat binatang lain, atau domba juga akan diserang oleh predator lain, atau katakanlah itu dengan serigala. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu, karena kita diibaratkan dia adalah juga domba. Tentu sekali kalau kita jauh dari penggembalaan, maka saudara-saudara sekalian kita akan kelaparan. Nah, persoalannya adalah orang Kristen tidak pernah merasa lapar haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, memang
terjemahan Yesus adalah roti, roti berbicara kebutuhan. Yesus adalah roti di Indonesia itu nggak tepat. Yesus adalah roti karena memang di Yahudi, di Palestina roti itu adalah makanan utama, benar? Makanya waktu itu roti itu dibakar gitu ya. Jadi mereka adalah makan roti. Maka sesungguhnya orang Palestina sana menyadari bahwa Yesus adalah kebutuhan mereka. Lalu bagaimana dengan kita daerah Asia Tenggara? Karena disebut roti, roti bagi kita adalah jajan, bahkan ada bisa lewat 1 bulan 1 tahun kita tidak makan roti, benar? Benar? Maka saudara, saya merenungkan bahwa terjemahan yang paling tepat dibawa ke Indonesia, atau khususnya di Gereja Kebirawa Indah Kota Batam, Yesus adalah nasi. Yesus adalah nasi, itu berbicara kebutuhan sehari-hari. Maka kalau Yesus adalah nasi, saya dan Anda harus sadar bahwa Dia adalah kebutuhan kita. Jadi kalau saya dan saudara-saudara sekalian tak menyadari itu, maka sesungguhnya kita sedang kelaparan. Dan manusia memiliki 2 tubuh, 1 jasmani, 1 rohani. Dan tidak ada, saudara-saudara sekalian, orang yang lapar itu, saudara, dia nampak sempurna, wajahnya kelihatan. Tapi artinya maksud saya di sini, mari kita, saudaraku, sadar bahwa kita adalah domba yang lemah, yang harus bergantung kepada Tuhan, yaitu Gembala Agung, saudara-saudara sekalian. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan, kalau orang-orang tidak tergembalakan, maka dia akan lelah dan terlantar. Dan dia juga akan cepat-cepat mati. Oleh karena apa? Dimakan mangsa itu serigala. Terlalu banyak orang-orang sekarang, saudara, tidak sadar tentang hal itu. Sebenarnya dia sudah ada dalam terperangkap serigala itu. Maka tidak sedikit orang-orang Kristen, saudaraku, membangkang dalam sebuah organisasi. Tidak sedikit orang-orang, saudara, dia merasa lebih hebat dari gembalanya. Tidak sedikit orang merasa dia tidak butuh gereja, hanya ingin dia terdaftar saja. Maka oleh karena itu sesungguhnya saya sebagai gembala sidang setempat menyampaikan berita baik buat saudara. Betapa pentingnya saya dan saudara menyadari bahwa kita ini dianalogikan adalah domba yang sangat lemah. Itu sebabnya sangat perlu kita, saudara, bergantung kepada Tuhan dan mau, saudaraku, masuk dalam penggembalaan yang benar. Saudaraku, khotbah ini adalah khotbah penggembalaan. Jadi ini bukan khotbah yang dipanggil penginjil lalu menyampaikan lalu jemaat tertawa-tertawa. Lalu dia katakan, enak kali Pak Pendeta khotbahnya, pintar kali dia. Kalau bisa bulan depan undang lagi Pak Pendeta, gitu ya. Nah, Pak Pendeta kalau undang begitu bisa, apalagi kalau saudara disegarkan. Tapi persoalannya juga persembahannya berapa untuk kita ganti sama dia gitu. Tapi maksud saya, yang terpenting khotbah hari ini maksud saya adalah khotbah penggembalaan. Amin. Baru kemudian karakteristik domba itu, dia adalah tajam mendengar. Itu sebabnya dikatakan bahwa yang pertama tadi kita baca, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan dombaku mengikut aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seorang pakar teolog mengambil doktor teologi DTH. Dia melakukan riset, penelitian maksudnya di Yahudi, di Israel. Dan dia memperhatikan di sana, saudara, dia selama 3 bulan di Israel. Dia memperhatikan penggembalaan orang di sana. Rupanya, saudara, penggembalaan dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih sama modelnya. Ya. Nah, saudaraku, dia melihat ada 3 orang gembala berkumpul. Lalu karena domba itu melihat berkumpul gembalanya, langsung menjadi satu kawanan yang besar domba-domba itu. Ya, berkumpul mereka. Nah, saya teringat begini, saya renungkan ya. Kalaulah mungkin kami gembala-gembala ini bisa bersatu seperti itu, mungkin juga orang-orang Kristen domba-domba ini akan tetap berpikir positif kepada kami gembala dan akan gampang menggalang kebersatuan untuk keselamatan jiwa-jiwa.
Tapi persoalannya, ini kelemahan kami Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit saudaraku kami ini semacam tanda kutip, mohon maaf dulu, seperti bajingan berkhotbah. Kenapa? Membunuh figur. Saudaraku, ada orang berkata, saudara-saudara, kalau saudara di situ, saudara melawak, padahal seorang pendeta ada pengkhotbah, Anda bukan setukul. Nah gitu kan? Lalu yang suka bernyanyi, ada lagi untuk suka bernyanyi bilang, saudara harus sadar bahwa saudara adalah pembicara, saudara adalah pengkhotbah, Anda bukan artis di situ, mengapa nyanyi-nyanyi? Ah gitu dia. Jadi artinya apa? Tidak sedikit orang saat ini membunuh figur orang lain dari mimbar. Jadi oleh karena itu saudara, saya merenungkan, kalaulah boleh kami duduk bersama para hamba Tuhan, dan domba-domba melihat seperti itu akan menjadi suatu komunitas yang besar, itulah yang disebut gerakan okumenis. Tapi persoalannya, di Kota Batam kalau dibikin acara okumenis, katakanlah saudara-saudara sekalian, sebuah gereja panitianya, gereja yang lain tidak datang. Gereja apa panitianya? Gereja yang lain tidak datang. Betapa hancurnya kita berkeping-keping sebenarnya sebagai tubuh Kristus di kota ini. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus menangis melihat dari surga. Bukankah memang terlalu banyak menyuarakan kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran? Ini adalah merupakan tangisan Tuhan di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, penulis itu, seorang teolog Judith itu berkata, setelah mereka yang bertiga itu berpisah, lalu juga kawanan domba besar itu, kumpulan itu berpisah. Dan suara gembala itu memanggil mereka dan memiliki ciri khas tersendiri. Dan dia membunyikan sesuatu, lalu langsung domba-domba si A pergi kepada si A, domba si B pergi kepada si B, domba si C pergi kepada si C. Dan dia sangat kagum. Dia sangat kagum. Nah, menurut tulisan beliau, dia katakan bahwa memang penggembalaan domba di Israel sampai saat ini belum berubah. Jadi, dia berkata, saudara-saudara sekalian, kan ada kutipan itu dalam Yohanes 10 ayat 4 sampai 5 itu. Dia katakan begini, ini firman Tuhannya, dan sebenarnya ini berasal sampai mulai dari ayat 1 juga ini sebenarnya ya. Dia berkata begini. Saya baca dulu buat saudara ini. Ini yang dia bahas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar, seperti tadi ya yang saya katakan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikut dia, dan mereka, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena apa? Suara orang asing tidak mereka kenal. Nah saudaraku, ini dia kutip. Jadi sungguh katanya domba-domba itu mengenal gembalanya dan langsung. Lalu saudara, yang mau kita perhatikan sekarang, bagaimana cara domba itu mendengar suaranya ketika gembala saudara-saudara sekalian memberikan kebiasaan makan dan minum. Jadi gembala saudara memang membiasakan adalah makan dan minum. Saudaraku, bukankah saat ini setiap hari saya menyampaikan firman buat saudara di dalam zaman digital? Mohon maaf, ini sekaligus curahan hati buat saudara. Saya menganalisa tiap hari berapa yang like saya kirim. 7 orang, 10 orang. Saya menangis. Inikah domba yang kau titipkan sama saya Tuhan? Saya menangis. Betapa sakitnya hati ini. Saudara, bagaimana domba untuk mendengarkan gembalanya, dia harus diberi makan dan minum. Sekarang dalam zaman modern digital, bagaimana domba-domba mendengarkan suara gembalanya yang sudah dititip Tuhan untuk menggembalakannya? Tentu sekali saat ini sudah diringankan melalui media.
Saya pernah saudaraku kunjungan pada jemaat yang rajin bergereja. Hanya saya bilang shalom, Bapak Gembala, Bapak Gembala. Tapi saya bilang kepada jemaat yang jarang bergereja, saudara, shalom. Siapa itu? Shalom, shalom. Nggak tahu dia gembalanya, kenapa? Karena nggak pernah makan firman, nggak pernah dengar firman. Dapat dipahami? Maka oleh karena itu sesungguhnya saya mau sampaikan buat kita, ini ya paling tidaklah saya selalu memberikan makan jemaat setiap pagi. Hari ini saya tidak berikan memang karena khotbah hari ini. Jadi saya berencana hari Minggu saya tidak akan berikan renungan, karena sekaligus terlalu banyak saya posting di media. Jadi kadang-kadang orang juga bisa bosan, saudara. Nah artinya apa? Dengarkanlah, berikanlah komen, tanda engkau memang betul domba yang baik. Kalau boleh saudara-saudara sekalian, jangan hanya jempolnya. Berikan rema dari apa yang saya berikan. Ada orang kalau dikirim saudaraku YouTube, banyak kali dosanya. Kenapa? Teman-teman saya paling banyak pendeta itu. Karena kalau sebelum saya kirim, saya lihat berapa tayangan. Nah sampai 2 jam kemudian saya lihat jam tayangnya masih segitu, tapi setelah aku kirim kepada 200 orang, mantap Pak Pendeta, judulnya aja lagi diketikkan, mantap memang kita harus, mantap Pak Pendeta, gini aja dia. Aku nggak mau jempolnya, Bapak mau, saya mau Bapak tonton, saya bilang, sudah. Dari mana? Jadi ininya ini nggak ini lagi. Nah, artinya apa? Saya harapkan kita ini menjadi domba yang mau dikasih makan dan minum, yang mendengar dengan jelas. Dan kalau saya mengirim sebuah firman atau satu ayat firman Tuhan, berikanlah komenmu di situ sebagai Anda domba yang baik. Amin. Ini keras, tetapi ini adalah firman penggembalaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita perlu menyediakan waktu kita untuk makan firman Tuhan. Maka gembala memberi makan domba-dombanya waktu kapan? Beribadah seperti ini. Waktu kapan? Renungan pagi melalui poster yang dikirim. Waktu kapan? Ya kalau gembala memberikan YouTube. YouTube saya saudara paling lama 5 menit. Saat ini saudara setengah menit sampai 1 menit. Apa sih susahnya kita semua pakai apa? WIP nggak dibayar toh, benar kan? Tapi maksud saya di sini supaya kita ini menjadi domba yang peka terhadap suara Tuhan. Baru kemudian sedang jemaat Tuhan. Domba-domba, karakteristik domba itu adalah memiliki tanduk ke bawah bukan ke atas. Ini dalam kata lain, saudaraku, bahwa dia tidak mau berontak. Itu kalau alegorisnya, pemahamannya. Nah, kalau kambing Bapak Ibu Saudara, dia memiliki tanduk ke atas. Artinya dia tidak mau berontak. Kalau ini domba, karena ke bawah. Nah oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jadilah kita menjadi jemaat yang tunduk bukan punya tanduk. Kalaupun ada tanduk tumbuh, kiranya ke bawah. Ya. Kemudian yang keempat, kalau domba itu karakteristiknya adalah karakteristik yang taat. Dia penurut. Ya. Maka saya berharap saat ini kita semua menjadi pribadi penurut kepada Tuhan. Kemudian salah satu juga karakteristik domba adalah kalau dia bulunya sudah lebat, dia akan datang ke depan gembalanya. Dan biasanya dia karena gatal ya, dia menggesek-gesek bulunya itu, gitu ya. Lalu dipangkas, itu dia. Itu ciri khas domba. Karena memang yang diambil dari domba adalah yang terbesar adalah penghasilan bulu dan susu. Nah, daging itu dipotong, daging ya, daging yang juga domba. Bulu dan daging yang terbesar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya
Saya berpikir, bagaimana dengan domba-domba yang dikatakan domba yang baik? Apakah setelah Bapak, Ibu, Saudara atau domba-domba itu diberkati, lalu jarang bergereja? Setelah didoakan, dia kerja, dapat duit, jarang kelihatan. Apakah takut uangnya diminta? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu Saudara adalah pribadi yang baik, yang mau menolong gereja ini dan membantu gereja ini. Tapi ada orang jemaat yang karakternya, dia lebih suka kalau gembalanya menjilat sama dia. Dengar, ada orang lebih suka kalau gembalanya menjilat sama dia. Saya tahu sidang jemaat Tuhan di sini adalah orang-orang yang baik, yang rindu memberi kepada Tuhan. Tapi jangan paksa saya untuk berkata, biarlah gembala yang datang ke sini minta. Sorry saudara, adakah dari antara saudara yang datang saya secara pribadi minta uang? Apalagi untuk kebutuhan saya? Jangan. Saya ingin sebenarnya jemaat langsung memahami kebutuhan gereja, apa yang dibutuhkan gereja, karena kita harus bersinergi. Tetapi untuk seperti orang-orang lain yang diharap karena dia punya uang, dia mengharap bahwa pendetanya datang sama dia, ya Bapak, ya ya Bu, ya. Lalu takut dia kehilangan. Kalau saya, model saya tidak begitu. Anda boleh lihat semenjak saya ini mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan pendongeng jemaat. Saya katakan dari mimbar ini, dengar ini, saya bukan pendongeng telinga jemaat. Saya adalah pengajar yang mempersiapkan domba untuk sampai ke surga, yang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Buat saya lebih bagus gereja modelnya seperti ini daripada aku harus menjilatmu. Ya, ada saya tahu saya nggak mau menjilat lalu dia keluar. Ya, model saya tidak begitu. Entahlah dari sononya kami. Kalau kami memang dari sananya begitu. Nenek, orang tua adalah juga keturunan-keturunan orang berada, hanya saya keturunan orang miskin. Karena miskin ya. Tapi saudara, mungkin karakterisasi dari atas sudah membentuk kami. Tidak akan menjilat demi mendapatkan sesuatu. Ya. Kadang-kadang saya pikir, kenapa sih gak mau aku ABS asal Bapak senang, yang penting aku dapat. Kan banyak begitu kan. Kadang-kala sering aku kehilangan 10 juta, 20 juta, 100 juta. Disuruh berikan proposal, yang penting aku mau begini. Tapi saudara, sorry, saya dicetak dari keluarga yang bukan seperti itu. Dan saya dilahirkan adalah pribadi yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau orang Batak bilang begini, mohon maaf, mungkin sombong. Met pesihapor izunggo luna, jadi unang pa sampai menjilat asal apa hepeng. Dapat dipahami? Ya, jadi artinya gini. Bagaimana dengan kita saudaraku, sifat domba, kalau sudah bulunya lebat, dia datang kepada gembala, lalu dia gesek-gesek kakinya, lalu gembala itu tahu, oh ini dipangkas ini. Lalu digunting dia, digunting dengan bagus, dan kalau terlalu digunting, dia kurapan nanti kena matahari. Sakit domba itu, dan nggak bisa terlalu banyak digunting. Nah, maka sekali lagi saya katakan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah diberkati Tuhan? Kalau sudah diberkati Tuhan, ingatlah Tuhan. Saya bangga sekali hari ini, pagi ini. Tadi pagi ada mengantar berkat. Ini rasanya langsung terrealisasi firman Tuhan belum disampaikan, sudah terbentuk. Istri tadi buka amplop itu, berkat Tuhan ada 1 juta itu. Dari mana? Dari si ini. Oh puji Tuhan. Ini firman Tuhan belum disampaikan, sudah jadi. Ya kan? Haleluya. Beri dulu tepuk tangan ya kan? Ya. Nah, itu kan artinya apa? Itu domba yang baik. Nah, yang mau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, tak usah dijawab langsung pakai simak kudap. Jawablah dalam hati. Menurut yang saya sampaikan tadi, adakah saudara tergolong domba yang terbaik bagi Tuhan? Seperti kata Presiden Bung Karno, dia berkata, Yesus adalah gembala yang terbaik. Gembala yang baik itu keliru, salah. Nah kemudian, adakah saudara saat ini adalah domba yang terbaik bagi dia? Mari kita berdoa.
Bapak kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengajar kami untuk menjadi domba yang terbaik kepada Tuhan. Hamba-Mu telah sampaikan ya Tuhan dengan setulus hati bagi mereka. Tawanlah hati mereka. Manakala mereka Tuhan ada yang terluka mendengar, kiranya kebenaran firman-Mu yang membalut mereka. Terima kasih kiranya Engkau berkati mereka Bapa Surgawi. Jadilah mereka yang hidup bergantung kepada Tuhan, yang percaya Tuhan terhadap suara Tuhan. Dan juga yang mau mengucap syukur karena penyertaan penjagaan Tuhan, karena menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami katakan dalam kata-kata profetik kami adalah domba yang terbaik. Kami adalah domba yang terbaik. Kami adalah domba yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati firman Tuhan pada siang hari ini, pagi hari ini, semakin terus mendewasakan kita supaya kita dengar ya gembala kita, ya, karena kita adalah domba-domba yang sudah Tuhan pilih. Baik, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat korban persembahan kita. Sambil pelayan Tuhan menjalankan kantong persembahan, kita akan naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya pada. Haleluya. Salam buat kita semua saudara terkasih. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita membaca warta, terlebih dahulu kita menyapa kalau ada jemaat Tuhan yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini, kami memohon untuk berdiri di tempat.
sudah tertulis pelayanan yang melayani. Satu minggu ini kita boleh lihat nama-nama kita yang bertugas di sini supaya kita boleh mempersiapkan diri melayani Tuhan. Ya, Kamis Homesel dilayani oleh tim Yakobus tanggal 4 November 2021 masuk jam 19.30 sampai dengan selesai. Dilayani oleh WL Ibu Elizabeth, Singer Ibu Nopi, Ibu Mikael Putar-Putar, Ibu Kani, Doa Ibu Radot, Kolektor Ibu Vincent, Ibu Joshua, Multimedia Ibu Rando, Firman Tuhan Bapak Domingus, pemain musik Esther dan Yunus. Ya, ada info saudaraku bahwa tanggal 4 itu perayaan Natal sekolah minggu di tempat ini, perayaan Natal anak sekolah minggu ya saudara terkasih. Dan tanggal 4 November ya Bapak Ibu, dan tanggal 11 November itu kita akan merayakan Natal umum. Tanggal 4 Desember itu perayaan Natal anak sekolah minggu ya Bapak Ibu. Dan tanggal 11 Desember kita akan merayakan Natal nanti, Natal umum. Ya, marilah kita sama-sama mendukung perayaan Natal ini. Amin saudara terkasih, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Gabriel De Costa Amparita, Rando Pasaribu, Bapak Parsoran Kampung Bolon. Ya. Selamat ulang tahun kepada semua yang berulang tahun. Kadonya nanti boleh dibaca di rumah dalam Mazmur 20 ayat 4. Ya. Itu saja yang menjadi warta kita sepanjang minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pada pada saat pagi hari ini di mana Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Bapa mengajarkan kami Tuhan menjadi domba yang terbaik Bapa. Itulah yang Kau kehendaki dari setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Saya berkatakan mulai hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu menjadi domba yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah terus Bapak Kepala Sidang kami Tuhan, suami istri di tempat ini. Urapan yang baru Tuhan tercurah terus atas hidupnya. Agar dia lebih kasih lagi terlebih akhir zaman ini. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah seluruh umat kita Tuhan Yesus. Terlebih taat dalam pengembalaan atas gereja ini Bapak. Mendukung pelayanan di gereja ini Bapak. Di dalam nama Yesus, berkatilah seluruh usaha pekerja umat-Mu. Buatlah berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah Bapak pelayanan satu minggu ini Tuhan. Kami pertaruhkan pelayanan satu minggu ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan program Bapak Tiru Tuhan yang Kau berkati. Urapi seluruh yang melayani Bapak yang baik. Urapan yang baru Tuhan menjadi bagian kami. Biar kami terus boleh memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan terus kami pertaruhkan visi gereja ini. Visi 55 orang pendoa sempat per jamnya di tempat ini. 5.000
setiap umat yang belum hadir dalam ibadah pertama, jamah mereka Tuhan supaya datang kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus, terus kami pertaruhkan Tuhan bahwa Kau berikan cuaca yang terbaik, penerangan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa syafaat kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menghadiri ibadah sesi kita yang pertama pada hari ini dan mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang dan menerima berkat Tuhan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Oh, Tuhanlah satu-satunya yang kita percayai, yang sanggup menolong kita, memberi pengharapan, memberikan kedamaian, dan akan memberkati kita, menyembuhkan kita. Haleluya. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang kekuatan pengharapan kedamaian bagi kami bahkan sekaligus penyembuh pemulih Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapak, ini kami ya Tuhan Yesus, hamba berdoa saat ini sebelum mengakhiri ibadah ini. Berkatilah anak-anakmu semua tanpa terkecuali. Kami bersyukur kalau Engkau mengajar kami menjadi domba yang terbaik bagi Tuhan. Maka saya berdoa biarlah kiranya Tuhan Allah menolong memberkati kami semua. Apapun masalah persoalan hidup kami ya Tuhan. Bahkan juga orang-orang yang menonton video ini ke depan. Bahkan yang saat ini juga Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Kiranya seluruh rakyat ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan menjadi domba yang harum di hadirat dan hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami terpuji dan bersyukur, haleluya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus saat ini, arahkanlah pandang kepada Tuhan dan pulanglah terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini hingga sudah sampai kedua menjemput salah-salahnya. Haleluya. Kau